Halo semuanya, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Mas Ayu. Video hari ini aku pengen melanjutkan video aku yang sebelumnya, yaitu aku pengen sharing gimana caranya aku men-stripping klodi-klodi aku. Nah, buat yang belum nonton video aku yang sebelumnya, itu adalah video gimana caranya aku nge-stripping insert microfiber dan bambu charcoal aku gitu ya. Jadi aku beda-bedain gitu ya videonya biar nggak bingung kayak gitu dan juga biar nggak kelamaan videonya. Oke, video yang ini adalah aku pengen tunjukin gimana caranya aku nge-stripping outer atau cover ya, yang biasa aku bilang atau kita bilang, tapi yang tipenya pocket. Jadi outernya itu dia ada linernya kayak gini dan ada kantongnya. Jadi ini adalah outer tipe pocket ya. Sebelumnya itu adalah aku stripping insert tipe microfiber kayak gini ya. Jadi kan insert juga ada banyak tipe dan jenis gitu. Jadi aku bikin per jenis-jenisnya kayak gitulah cara strippingnya, karena ternyata cara stripping itu tidak sama untuk semuanya. Karena selama ini tuh aku udah coba berbagai cara stripping dan kayak ada yang oke, ada yang nggak oke, ada yang nggak berhasil, ada yang bagus gitu ya. Dan ini adalah cara stripping yang benar-benar menurut aku tuh ngaruh banget di klodi-klodi aku gitu. Dan ternyata itu dipisahin cara strippingnya mak gitu, dan nggak bisa sembarangan kayak langsung semua banyak gitu, nggak bisa juga gitu. Untuk tipe pocket beda, untuk tipe pants beda kayak gitu-gitu. Jadi ya aku bikin videonya per kategori aja. Oke, video kali ini aku akan tunjukin gimana cara aku stripping klodi tipe pocket nih, yang ada linernya kayak gini. Liner itu biasanya ada yang warna putih, ada yang warna hitam kayak gini, ada macam-macam ya liner juga, tipe-tipe dan jenis-jenisnya. Jadi di video sebelumnya itu aku stripping insert microfiber ini pakai air panas yang panas banget ya, 90% air panas kayak gitu, pokoknya hampir mendidih lah itu. Kita langsung masukin insert microfiber itu nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau untuk outer dia nggak bisa langsung kena air panas yang panas banget kayak gitu, karena outer ya, hampir setiap outer tuh dia punya bahan pool kayak gini. Ini lapisan anti airnya, polyurethane laminate ya. Jadi ini dia tidak boleh kena air panas yang panas banget gitu, nggak boleh. Bahkan kayak 50 derajat Celcius aja tuh ini kayaknya berpotensi untuk rusak gitu, untuk retak-retak. Buat yang belum tahu stripping itu apa, stripping itu adalah proses peremajaan klodi bagi klodi yang sudah mengalami penurunan performa gitu. Jadi misalnya klodinya itu udah mudah bau pesing, udah mudah rembes, atau dia udah kaku ya insertnya, atau dia tuh bahkan menyebabkan iritasi. Selain itu juga stripping itu dia bisa untuk mengangkat sisa-sisa residu deterjen yang ada pada klodi gitu. Nah, emang outer butuh di stripping ya? Ya menurut aku sih butuh ya, karena dia ada bahan linernya. Tapi dia penanganannya nggak sama dengan insert. Kalau insert kan dia menyerap pipis terus ya, di dalamnya kan ada berlapis-lapis. Jadi memang harus lebih effort lah gitu untuk nge-strippingnya. Nah, stripping itu jadi dia sebenarnya ada dua langkah. Yang satu itu direndam menggunakan air panas. Yang kedua adalah langkahnya direndam dengan bahan-bahan aktif, yaitu seperti lemon, baking soda, atau cuka putih. Untuk stripping insert di video sebelumnya itu aku pakai air panas ya, tadi aku udah bilang di awal. Tapi pengecualian untuk outer. Jadi outer ini hampir nggak pernah aku rendam pakai air panas pada saat di stripping. Cuman sebenarnya kalau mau direndam pakai air panas pun nggak apa-apa, tapi suhunya itu maksimal 40 derajat Celcius. Tapi kalau aku pribadi, aku nggak pakai air panas karena aku menghindari bahan outernya itu rusak kayak gitu. Nah, aku tuh sebenarnya udah punya video stripping klodi ya di channel aku. Tapi itu udah lama banget awal-awal aku berklodi, jadi aku juga masih kayak coba-coba. Tapi ternyata video stripping aku yang dulu banget, yang jadul itu dia kurang efektif karena aku menggunakan bahan baking soda ya. Sebenarnya baking soda tuh oke untuk men-stripping klodi, tapi nggak bagus-bagus banget kataku ya. Karena aku kan pengguna klodi itu 24 jam dan emang tuh dipakai setiap hari berkali-kali, bener-bener terpakai banget gitu. Baking soda itu kayak kurang nampol untuk men-stripping klodi-klodi aku. Kalau buat aku sendiri, aku lebih mantep pakai cuka dapur, cuka putih dapur ya. Balik lagi ke outer ya. Kalau untuk men-stripping outer itu nggak perlu pakai air panas, jadi langsung di skip aja. Cuman kalau mau pakai air panas silakan, tapi maksimal suhunya itu 40 derajat Celcius. Tapi kalau aku enggak, balik lagi ya. Jadi aku langsung aja nih ya, outer yang sudah dicuci bersih dan yang sudah kering. Jadi kayak gini nih kondisinya nih, kering ya, udah siap mau pakai ke anak lah gitu intinya. Bukan dalam keadaan kotor, bukan dalam keadaan baru mau kita cuci, nggak kayak gitu. Jadi dalam keadaan bersih sih kayak gini. Setelah itu tinggal kita siapin air ya. Jadi takarannya adalah sekitar 3 gayung ya, air biasa normal. Dan untuk takaran cuka putihnya adalah 6 outer tipe pocket ditambah 3 sendok makan cuka dapur putih. Diaduk ya. Habis itu tinggal kita masukin aja semuanya 6 outer ya, campuran air dan
dan cuka tadi itu. Habis itu kita tunggu sekitar 2 jam, 1-2 jam. Setelah itu kita angkat, kita bilas 2-3 kali pembilasan. Itu maksudnya tuh kita siram 1 kali, terus kita peras sedikit. Habis itu kita siram lagi, kita peras sedikit. Setelah itu tinggal kita jemur di bawah sinar matahari. Menjemurnya bagian inner menghadap sinar matahari, bukan begini ya. Nih, kalau begini ini kan bahan outer. Aku sih takutnya outernya ini jadinya rusak karena ini kan bahan full ya, takutnya retak-retak karena sinar matahari itu kan panas kayak gitu. Karena kan sebenarnya tujuannya itu adalah kita men-stripping inner ya, bukan men-stripping outer gitu. Karena kan outernya ini nggak perlu di-stripping, ini kan hanya bahan full aja gitu, waterproofnya aja kayak gitu. Nah, inner ini juga dia berpotensi untuk bikin anak kita tuh jadinya iritasi kayak gitu loh ya kan, karena udah terlalu lama dipakai. Nggak perlu dimasukin ke dalam mesin pengering mesin cuci, karena aku men-stripping insert aja tuh nggak aku masukin ke pengering mesin cuci ya, apalagi bahan outer kayak gini. Jadi setelah diperes terakhir kali itu ya, pelan-pelan peresnya, tinggal dijemur aja di bawah matahari, itu sore udah kering kayak gitu ya. Kalau nggak kering kita bisa ambil besoknya. Nah, untuk stripping outer itu cuma kayak gitu doang, cuma pakai cuka dapur doang, cuka putih dapur, udah selesai, gampang banget, nggak perlu yang pakai air panas segala macam, enggak. Dan itu udah cukup untuk mengembalikan performa innernya ya, karena kan kita mau stripping innernya. Dan selama ini aku udah bertahun-tahun selalu strippingnya dengan cara seperti itu. Cara yang pertama aku pakai itu udah nggak pernah aku pakai lagi semenjak aku 2 kali atau 3 kali stripping. Itu kayaknya kok nggak ngaruh, malah tetap bau pesing, malah tetap kaku. Oke, untuk aku pribadi, aku tuh kalau stripping harus pakai cuka dapur yang putih. Aku nggak mempan pakai baking soda kayak gitu, atau apalagi bahan lemon. Nah, perasaan lemon tuh kurang oke gitu menurut aku. Gimana kalau semuanya digabung, misalnya baking soda, lemon sama cuka putih digabung? Aku bukan fisikawan, jadi aku nggak ngerti ya untuk kandungan-kandungannya. Cuman aku pernah baca kalau misalkan semua bahan digabung itu malah jadinya bersifat netral gitu, jadi dia malah nggak bisa melakukan apa-apa. Cuman banyak yang bilang kalau misalkan cuma 2 bahan doang digabung itu bagus gitu. Jadi misalnya kayak cuka digabung dengan baking soda itu bagus, tapi kalau misalkan cuka, baking soda sama lemon itu digabung jadinya normal kayak gitu, jadi dia jadi netral kayak gitu ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang pernah coba digabung, boleh share di bawah ya kayak gimana hasilnya. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Nanti aku akan sharing lagi ya gimana caranya aku stripping insert bahan bambu aku gitu. Jadi jangan lupa untuk di subscribe channel aku, karena akan banyak ada video yang muncul di channel YouTube aku ya untuk kedepannya, karena aku lagi aktif-aktifnya nih di YouTube. Dan juga jangan lupa di sharing ke teman-temannya atau saudaranya yang lagi butuh video tentang perkelodian. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Dan terakhir, semoga menyenangkan. Dadah!